Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Agung Rakesri Adnyani dengan NIM 19506015 kelas B Pendidikan Kimia semester 7. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran iCare terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi asam basa di SMAS Budi Luhur Kemangmerta. Jadi video ini bertujuan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah seminar pendidikan kimia. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan di SMAS Budi Luhur Kemangmerta, bahwa kegiatan pembelajaran kimia menggunakan metode konvensional atau ceramah yang bersifat pasif, sehingga seringkali ditemukan siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran dan kurang memahami apa yang dijelaskan. Metode pembelajaran ini diterapkan sejak dulu sampai sekarang, bergantinya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi K13. Akibatnya, peserta didik tidak tertarik untuk belajar, siswa sulit mengerti pada materi-materi tertentu dan proses pembelajaran yang berlangsung tidak efektif. Ini mengakibatkan hasil belajar siswa masih di bawah KKM yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan latar belakang itu, maka dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas 11 SMAS Budi Luhur Kemangmerta. Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran selama ini tidak sesuai dengan karakteristik pembelajaran kimia? Yang ketiga, apakah motivasi belajar siswa rendah? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh metode pembelajaran iCare terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 11 SMAS Budi Luhur Kemangmerta. Dan untuk batasan masalahnya, pengaruh implementasi model pembelajaran iCare terhadap hasil belajar kimia siswa pada materi asam basa di SMAS Budi Luhur Kemangmerta. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah model implementasi pembelajaran iCare pada materi asam basa berpengaruh terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 11 SMAS Budi Luhur Kemangmerta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi model pembelajaran iCare pada materi asam basa berpengaruh terhadap hasil belajar kimia siswa kelas 11 SMAS Budi Luhur Kemangmerta. Dan untuk manfaat penelitiannya, yang pertama untuk sekolah, yaitu memberikan informasi bagi sekolah dalam rangka menyusun kebijakan mengenai suatu program pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran. Untuk siswa, sebagai sarana untuk meningkatkan minat siswa pada mata pelajaran kimia, dan untuk guru dapat dijadikan salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan untuk peneliti sendiri, yaitu dapat menambah wawasan dalam penelitian khususnya di bidang pendidikan pada pelajaran kimia kelas 11. Kita masuk ke bab 2, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan proses sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke model pembelajaran iCare. Nah, model pembelajaran iCare ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Bob Hoffman dan Don Richard di San Diego State University. Model pembelajaran iCare dipandang sangat memberikan peluang kepada para peserta didik untuk memiliki kesempatan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam pembelajaran. Tahap-tahap iCare yaitu yang pertama introduction atau pendahuluan, dan yang kedua ada connection atau koneksi, dan yang ketiga ada application atau aplikasi, dan yang keempat ada refleksi, dan yang kelima ada extension atau perluasan. Di sini ada hasil belajar.
Hasil belajar merupakan perilaku yang dapat diamati dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan siswa yang merupakan perubahan perilaku sebagai hasil belajar itu dapat diklasifikasikan dalam dimensi-dimensi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke sifat asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, zat-zat yang berasam asam mengandung asam, misalnya asam sitrat pada jeruk, asam cuka pada cuka makan, serta asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. Basa merupakan senyawa yang mempunyai sifat licin, rasanya pahit, dan jenis basa tersebut bersifat kaustik atau membakar, misalnya natrium hidroksida atau soda api. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Salah satunya adalah pembelajaran masih berpusat pada pendidik yang menyebabkan pembelajaran hanya satu arah, sehingga siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu alternatif yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Eicher. Nah, kita masuk ke hipotesis penelitian. Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah implementasi model pembelajaran Eicher pada materi asam basa mempengaruhi hasil belajar kimia siswa SMAS Budi Luhur Kembangmerta. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di SMAS Budi Luhur Kembangmerta, tepatnya di Desa Amartabuana, Kecamatan Tomoga Timur, Kabupaten Bola Mongondo pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental kuasi dengan desain non-equivalent control group design. Ini merupakan tabel rancangan penelitiannya, di mana pretest, perlakuan, dan post-test. Nah, ada keterangannya. 01 merupakan pretest kelas eksperimen, 02 merupakan post-test kelas eksperimen, 03 merupakan pretest kelas kontrol, 04 merupakan post-test kelas kontrol, dan X merupakan perlakuan pembelajaran metode Eicher. Nah, variabel penelitian ini ada dua. Yang pertama variabel bebas, yaitu metode Eicher, dan variabel terikat atau variabel Y, yaitu hasil belajar kimia pada materi asam basa. Untuk populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 11 SMAS Budi Luhur Kembangmerta yang terdaftar pada tahun ajaran 2022-2023 yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 40 orang. Untuk sampelnya, teknik ini digunakan untuk mengambil kelas yang akan dijadikan sampel penelitian dari keseluruhan kelas yang dipopulasikan. Nah, untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik cluster random sampling. Untuk teknik pengumpulan data hasil belajar siswa dikumpulkan dengan memberikan tes sebelum dan sesudah pembelajaran selesai pada materi asam basa. Perlakuan atau treatment metode Eicher dilakukan selama 1 bulan, yaitu dalam 8 kali pertemuan sesuai dengan jadwal pelajaran. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini juga ada 2, yaitu validitas instrumen dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, validitas instrumen. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah expert judgment, yaitu penilaian instrumen dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidang yang bersangkutan. Untuk yang kedua, reliabilitas instrumen. Untuk uji reliabilitas, soal dan rubrik penilaian yang sudah dinyatakan layak untuk validator selanjutnya diuji cobakan kepada responden. Nah, responden ini adalah siswa kelas 12 di mana mereka sudah pernah menerima materi asam basa sebelumnya di kelas 11. Dan untuk teknik analisis data yaitu pertama melakukan uji normalitas yang menggunakan uji kolmograf Smirnov dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 22. Kemudian yang kedua, dilakukan uji homogenitas.
menggunakan uji ANOVA Test of Homogeneity dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 22 juga. Dan yang terakhir bisa dilakukan uji hipotesis. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji independent sample to test. Nah, demikian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Bye-bye.